Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Soraya. Di sini aku akan jelaskan sedikit tentang jawaban aku di TP modul 9 pada kali ini. Oke, mungkin aku mulai aja. Pertama, ada terkait jelaskan apa itu routing dan bagaimana routing bekerja dan berserta dengan contohnya. Nah, apa itu routing? Routing itu intinya adalah proses memilih jalur terbaik untuk mengirimkan paket dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat si router. Nah, cara kerjanya itu menggunakan routing table yang bisa dilihat di sini contohnya. Ini dengan command kalau di CLI tinggal di search show IP route itu bakal muncul ini. Ini adalah si routing table-nya itu. Nah, bisa dilihat kalau misalkan defaultnya sendiri kalau dari routing itu tuh ada dua kayak gimana nih, yaitu oh yaitu ada yang connected route sama ada yang local route. Nah, kalau yang local route dia itu intinya alamat yang di misalkan si R1 ini. Nah, si R1 ini local route-nya itu ini nih misalkan. Nah, di uh, interface ini gitu. Nah, itu tuh kalau misalkan ada paket yang tujuannya itu dia berarti bakal nerima gitu. Sedangkan kalau misalkan ada kalau connected itu tuh dia kayak apa namanya? Dia tuh menerima tapi nanti bakal forward ke jalur lain lagi gitu. Kalau yang connected gitu. Dan connected itu dia dalam range. Jadi uh, subnetnya 24, subnet master 24 dan kalau misalkan yang lokal itu yang fix-nya itu 32 gitu bitsnya. Mungkin itu dan juga kalau misalkan bisa dilihat uh, kayak kan kalau kalau dilihat nih ya, kalau yang lokal tuh aslinya kan dalam naungan yang si connected. Nah, jadi uh, si routing ini tuh dia harus pakai yang mau spesifik. Jadi kayak kan kalau ini kan bukan general sih, tapi kayak range-nya lebih gede kan. Dan kalau misalkan range-nya lebih gede itu jadi eh, nggak spesifik. Sedangkan kalau misalkan ini kan ada one specific IP. Jadi yang lebih berlaku adalah yang lebih spesifik. Intinya begitu. Dan mungkin aku jelasin selanjutnya contoh ya. Maksudnya contoh yang mungkin eh, ini ada di sini. Nah, contohnya misal ada sebuah perusahaan yang ada di dua provinsi berbeda. Nah, misalkan ini provinsi A dan provinsi B yang LAN-LAN ini. Nah, mereka tuh pengen connect gitu. Nah, mereka connect menggunakan si routing-routing ini yang di tengah-tengah nih yang di one-nya ini gitu. Mungkin itu sebagai contohnya. Lanjut untuk nomor 2, static. Oke, perbedaan dari static routing, kelebihan kekurangan static routing sama dynamic routing. Mungkin aku jelasin dulu static routing sama dynamic routing itu apa sih. Static routing tuh intinya manual. Jadi kayak misalkan bisa dilihat di sini, kayak misalkan nih sebuah network kayak gini, dan kalau static routing tuh bisa lihat di sini, ini pencet ini tinggal static dan harus kayak isi satu-satu misalkan IP-nya apa gitu. Gitu. Itu maksudnya dari static routing. Sedangkan kalau misalkan dynamic itu tuh menggunakan protokol DHCP yang dan dari DHCP ini misalkan dari end device-nya dia panggil DHCP. Nah, dia dapat automatically nih request kan, terus dapat automatically dapat AP berdasarkan request DHCP tersebut gitu. Jadi intinya apa bedanya kalau misalkan uh, static itu manual, dynamic itu bisa dibilang dia request IP gitu. Nah, kalau misalkan kelebihan dan kekurangan, intinya jatuhnya di keamanan dan juga kemudahan gitu. Kalau untuk static routing, dia apa sih keunggulannya? Ada di keamanan. Nah, keamanan kenapa? Karena dia gak berganti-ganti kan, jadi dia IP-nya fix gitu. Jadi kayak um, lebih aman jatuhnya. Tapi karena manual, jadi tedious banget kalau misalkan rangkaiannya gede dan kan harus isi semua end device dan segala hal konfigurasi semua IP-nya satu-satu itu kan agak susah ya. Jadi
mungkin itu kekurangannya. Sedangkan kalau misalkan dynamic itu kebalikan, jadi dia nggak seaman si static, tapi dia lebih mudah pastinya karena dia kan berarti perlunya cuma configure dari si router, nanti end device semuanya udah dapat automatically can get uh, an IP address gitu. Oke, mungkin udah terjawab. Kapan sebaiknya kita menggunakan masing-masing ya, sesuai aja sih. Jadi berarti kalau misalkan static mungkin topologi yang lebih kecil, dan dynamic kalau misalkan lebih gede gitu. Dan mungkin juga konsiderasi atas keamanan antar kayak kebutuhan keamanannya gitu. Selanjutnya ada RIPv1 dan RIPv2. Nah, perbedaan dari mereka berdua tuh apa sih? Oke, perbedaan utama dari RIPv1 sama RIPv2 terletak pada uh, dimana kalau RIPv1 itu classful routing protocol yang tidak mengirimkan informasi subnet mask dalam update-nya. Sedangkan kalau misalkan uh, RIPv2 itu yang mengirimkan subnet mask dalam setiap update, sehingga maksudnya sehingga mendukung VLSM. Nah, kalau misalkan dilihat di sini mungkin bukan. Sorry. Dan pengguna IP address yang lebih efisien. Jadi kayak kedua dari segi pengiriman update, RIPv1 menggunakan broadcast yang akan diterima semua perangkat di jaringan, sementara RIPv2 menggunakan multicast yang lebih efisien karena hanya router RIP yang akan memproses update tersebut. Nah, perbedaan lainnya itu RIPv2 itu mendukung fitur authentication untuk keamanan, sedangkan RIPv1 tidak punya fitur itu sama sekali. Jadi kayak mereka tuh lebih ke beda-beda singkat aja sih gitu. Dan bisa dibilang RIPv2 itu kayak a better version of RIPv1 gitu, kayak an updated version gitu kurang lebih. Oke, lanjut ada AD dan Matrix. Nah, AD itu apa sih? Mereka berdua apa sih dan kegunaannya apa sih gitu. Administration distance itu adalah nilai yang menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap sumber informasi routing dengan range 0 sampai 255, sedangkan kalau metric itu nilai yang digunakan untuk membandingkan jalur-jalur dalam satu protokol routing yang sama gitu. Misalkan oke. Nah, proses mereka maksudnya itu gimana sih? Jadi kayak gini prosesnya kurang lebih biar lebih jelas ya. Router pertama-tama membandingkan AD untuk memilih protokol routing mana sih yang paling dipercaya. Baru kemudian dalam protokol yang terpilih itu router membandingkan metrik. Jadi kayak untuk milih jalur routing yang paling bagus, ngebandingin si AD dan metrik gitu. Jadi kayak AD dulu baru metrik gitu. Nah, contohnya ada misalkan sebuah router menerima informasi tentang jaringan ini dari 3 sumber, yaitu dari static route yang ID-nya 1, um, uh, apa RIP yang ID-nya 120, dan dia ada next hop 3. Enggak, sorry, yang static route next hop 3, dan kalau yang RIP next hop 2, dan OSPF yang costnya 50 dan AD-nya 110. Nah, kalau berdasarkan ini mana sih yang lebih duluan? Nah, pastinya yang static route karena AD dia yang paling rendah. Nah, kalau misalkan udah diilim misalnya yang ini, yang next apa? Yang next tuh OSPF karena AD-nya lebih rendah daripada si RIP gitu. Nah, kalau misalkan static route-nya udah sorry. Kalau misalkan udah sama semua protokolnya, metrik lah yang menentukan jalur yang terbaik. Jadi kayak ini kayak next stepnya gitu. Mungkin itu aja. Next ada perbedaan utama next hop address dan forward exit interface. Itu bisa dilihat lebih jelas di sini. Yang dimana intinya kalau next hop address itu jenis static routing yang menggunakan IP address dari router yang terhubung selanjutnya. Jadi misalkan kayak gini. Jadi kalau misalkan di config tuh bentuknya kayak gini. Jadi kayak pakai apa tadi IP address dari router yang terhubung selanjutnya. Sedangkan kalau misalkan forward exit interface ini lebih ke interface, jadi dipakainya untuk route IP route ya. Jadi kayak
bisa lihat itu ada S010 gitu. Paling gitu kurang lebih perbedaan utamanya. Iya, oke. Sekarang ini bahas setiap jenis timer. Nah, timernya itu ada 4 RIP. Itu ada 4 jenis timer. Yang pertama ada update, kedua update yang menentukan seberapa sering router mengirim routing update ke tangganya. Selanjutnya ada invalid timer yang menghitung waktu sejak update terakhir diterima. Terus ada hold down timer adalah periode di mana router menolak update tentang route yang sudah invalid untuk mencegah looping. Selanjutnya ada flash timer yang menentukan route benar-benar dihapus dari routing table setelah dianggap invalid. Nah, apa sih guna dari timer-timer ini? Ini tuh biar jaringan lebih stabil dan kayak penyesuaian timer-timer ini sangat penting biar ya tadi sebelumnya stabil dan di jaringan yang sering berubah atau butuh konvergensi cepat, ini bisa memperkecil kayak invalid dan hold down timer agar router lebih cepat beradaptasi. Uh, Intinya ini uh, harus selalu diperhatikan itulah ya untuk meminimalisasikan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, lanjut. Ada auto summarization. Itu apa sih? Nah, ini fitur RIP yang setahu aku ada dua-duanya di RIP V1 dan V2. Dia tuh intinya gimana? Dia ngerangkum subnet. Misalkan ada 3 nih. Nih, uh, ada 3 subnet ini. Nah, dia akan automatically ngerangkum uh, di antara 3 ini yang fix subnet dari mereka bertiga tuh apa sih? Yaitu yang ini nih, 172.16. Jadi kan ada 16 bit ya. Nah, nih, jadi ini uh, rangkuman dari si subnetnya itu. Jadi pokoknya ini untuk apa sih? Dia untuk kayak mempermudah proses routing lookup. Nah, fitur ini merugikan uh, ini walaupun hal yang bagus, tapi ada beberapa situasi yang mungkin akan merugikan. Kayak misalkan di antara uh, router A subnet ini, router C subnet ini, dan di antara mereka berdua ada router B yang subnetnya beda sendiri kan. Nah, dengan auto summarization-nya itu nanti dapat hasilnya ini, tapi ini tidak mencakup dengan si router B. Jadi akan memunculkan kebingungan lah ya kurang lebih. Jadi mungkin itu bisa aslinya di solve dengan menggunakan kayak dengan menonaktifkan fitur auto summarization dengan perintah no auto summary pada konfigurasinya gitu. Paling gitu untuk auto summarization. Dan terakhir, last but not least, itu ada perintah passive interface yang berfungsi untuk menghentikan pengiriman routing update RIP keluar dari interface tertentu, namun tetap mengizinkan router menerima update dari interface tersebut dan tetap mengadvertise network yang terhubung ke interface itu ke router lain. Jadi kayak dengan kata lain, interface ini jadi pasif dalam hal mengirim update, tapi networknya tetap dipromosikan dalam RIP. Contohnya gimana sih? Mungkin pada interface yang terhubung ke jaringan user atau klien, misalnya interface yang mengarah ke LAN kantor dengan PC-PC pegawai. Administrator perlu menggunakan fitur ini karena beberapa alasan. Pertama, untuk keamanan agar informasi routing tidak bocor ke user yang tidak bisa yang mungkin bisa disalahgunakan. Nah, kedua, untuk menghemat bandwidth juga karena tidak ada gunanya mengirim routing update ke perangkat end user yang emang gak yang bukan router. Dan ketiga, itu untuk mencegah serangan routing. Nah, contoh konfigurasinya, kalau misalkan router A punya uh, interface 00 ke jaringan LAN dan 01 ke router lain, maka gunakan passive interface ke F00 agar RIP update-nya nggak kirim ke si LAN tadi. Tapi LAN tetap di-advertise di router tetangga gitu melalui si fast Ethernet yang 01. Mungkin itu aja kurang lebih dari aku. Mohon maaf jika agak buru-buru dan melibet atau ada hal yang salah atau salah kata. Sekian dari aku. Terima kasih.